Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Tak terasa putranya yang dulu berumur 5 bulan kini sudah tumbuh menjadi sedikit besar. Sebentar lagi Zaidan akan menginjak umur 1 tahun. Reina sedikit tidak rela karena anaknya sudah terbilang dewasa. Reina melipat pakaian yang sudah selesai dicuci. Ia mengalihkan pandangannya ke arah Zaidan yang kesulitan keluar dari selimut. Kepala terbungkus selimut milik anak itu sendiri. Reina menahan tawanya lalu memfoto momen tersebut dan segera mengirimkannya ke Bunda Eli dan Gus Adnan. Zaidan, panggil Reina lembut. Sang anak yang dipanggil menoleh tapi tidak bisa melihat umahnya. Alhasil Zaidan berteriak meminta tolong. Reina tertawa renyah mendengar hal itu. Ia segera menolong putranya. Terlihat wajah Zaidan yang cemberut. Gelombang, kasihan banget sih anaknya Uma. Reina mencubit kecil pipi Zaidan. Gus kecil, nanti belajar hafalan sama Aba aja ya. Kalau galak-galak lapor ke Uma aja. Kita gebukin bareng-bareng. Reina terkekeh melihat wajah Zaidan. Memang ada-ada saja. Sore ini bayi umur 1 tahun itu makan buah semangka dengan lahap. Bajunya sudah basah karena air dari semangka tersebut. Zaidan menatap ke halaman rumah dengan mulut penuh buah. Lucu memang Gus kecil ini, pipinya yang gembul membaut siapa saja gemas. Ababa, Umi Amima yang kebetulan menjaga Zaidan menoleh ke halaman melihat anak laki-lakinya pulang ke rumah. Halo, sapa Zaidan sambil tersenyum lebar. Gus Adnan yang gemas segera menggendong anaknya dan menciumi pipi gembul itu. Udah mandi dia Mi? Tanya Gus Adnan. Belum, nunjuk buah tadi. Jadi Umi kasih, Reina istirahat. Kasian dia dari subuh ngurus Zaidan. Kata Umi sambil mengambil alih Zaidan. Makasih ya Mi. Zaidan mau ikut Aba atau Nenek? Tanya Gus Adnan. Bayi 1 tahun itu hanya bergumam tidak jelas tapi gesturnya mengatakan tidak. Gemes banget sih. Ya udah, kamu istirahat aja. Kalau makan ambil sendiri, kasihan Reina. Kata Umi Amimah. Gus Adnan mengangguk lalu masuk ke dalam rumah. Sampai di kamar ia melihat Reina tiduran. Istrinya tidur dengan nyenyak hingga 4:30. Ia mendekati Reina dan memeluknya dari belakang, ikut memejamkan matanya juga menikmati aroma tubuh dari Reina. Mas Adnan udah pulang. Suara serak Reina terdengar lalu berbalik menghadap ke arah suaminya. Kamu tidur aja, Zaidan sama Umi. Kata Gus Adnan memeluk Reina kembali. Jam berapa? Tanya Reina. 4:30. Mandi dulu aja abis Isya tidur. Zaidan biar aku aja yang kasih susu. Emang Mas punya nenen? Tanya Reina. Ya enggak gitu konsepnya. Kan ada ASI beku, nanti diangetin. Balas Gus Adnan. Oh iya. Keduanya sama-sama diam hingga suara tangisan bayi terdengar dari luar kamar mengetuk pintu dengan keras. Suara Umi terdengar menghentikan Zaidan. Coba cek Mas. Zaidan kenapa tuh? Pinta Reina. Gus Adnan bangun lalu membuka pintu kamar yang sudah terlihat Zaidan hanya memakai popok dengan bedak di sekitar tubuhnya. Mau tertawa tapi wajah anaknya sudah memerah. Zaidan sama nenek aja. Umi Amimah hendak menggendong Zaidan tapi anak itu langsung menegaskan tangisannya. Umi, biar aku aja yang pakein Zaidan baju. Umi siap-siap buat sholat maghrib aja. Ujar Gus Adnan sambil menggendong anaknya. Yakin nak, kasihan Reina kecapean. Kata Umi Amimah khawatir, aman kok Umi. Umi Amimah akhirnya pergi dari sana. Ia juga memberikan pakaian Zaidan yang akan dipakaian ke anak itu tapi keburu kabur. Gus Adnan masuk ke dalam kamar lalu menutupnya. Reina sudah duduk dan tersenyum melihat Zaidan. Tuyul dari mana ini? Kamu pungut di mana Mas? Tanya Reina lalu mengambil Zaidan yang langsung tersenyum menatap ibunya.
Tuyul dari bawah pohon kelapa punya Abi, sayang. Jawab Gus Adnan sambil terkikik melihat Zaidan. Lelaki itu duduk di pinggir kasur, sesekali akan mencubit gemas lengan berisi milik Zaidan. Zaidan, jangan gede dulu ya. Gus Adnan gemas dengan Zaidan. No. Zaidan memukul wajah Gus Adnan karena menciuminya terus-menerus. Aba gemes sama Zaidan. Tanpa persetujuan anaknya, Gus Adnan segera mendudukkan Zaidan di pangkuannya lalu menciumnya brutal. Ehek, Zaidan berteriak. Reina hanya mampu melihat bagaimana mereka bercanda. Ia tiduran sambil memvideokan kelakuan suaminya. Karena terus dicium brutal, Zaidan menjambak rambut sang abah. Sayang, Zaidan nakal. Aduh, Gus Adnan mencoba melepaskan jambakan rambut Zaidan. Kekuatan bayi benar-benar kuat sekali. Hehehehe. Zaidan tertawa melihat abahnya kesakitan. Uma mau mandi dulu. Mas, tolong pakein Zaidan baju ya. Kayak tuyul gitu. Kata Reina bangkit dari tempat tidur dan berjalan ke arah kamar mandi. Gus Adnan segera mengambil baju anaknya dan memakaikan kepada Zaidan yang anteng. Wah, Zaidan bergumam membuat Gus Adnan terkekeh kecil. Terkadang ia menggigit pipi Zaidan hingga anaknya menangis kesakitan. Zaidan sangat menggemaskan hingga ingin ia telan. Angan abah, ini punya aku, kata Zaidan langsung merebut mainan balok miliknya, pelit. Cuman abah beresin aja enggak abah buang. Balas Gus Adnan sinis. Tanpa diduga-duga Zaidan melemparkan balok itu ke arah Gus Adnan membuat lelaki itu terkejut, ujung alisnya sakit karena terkena lemparan tersebut. Mirip siapa sih kayak begitu? Gus Adnan mendengus kasar lalu meraih kedua tangan putranya, ia mengunci kedua tangan itu hingga Zaidan merengek. Gak boleh kayak gitu, Zaidan mau dikutuk jadi batu. Biarin jadi batu, abah bisa sama umat tiap hari. Kata Gus Adnan jahil. Zaidan meronta dan berteriak membuat Reina yang baru selesai mandi segera menghampiri keduanya. Dia heran, setiap Zaidan dititipkan kepada Gus Adnan, bayi itu akan langsung menangis, entah yang salah Zaidan ataupun Gus Adnan ataupun keduanya. Kenapa lagi? Tanya Reina. Nih, lempar mainan balok ke aku. Padahal mau aku beresin. Jelas Gus Adnan santai tanpa mempedulikan Zaidan yang wajahnya sudah memerah. Udah lepasin mas. Kamu sholat maghrib sana. Suruh Reina. Kamu enggak sholat? Tanya Gus Adnan. Reina menggeleng. Kedatangan tamu. Masa? Kemarin mas lihat gak ada bekas itu tuh. Ujar Gus Adnan dengan wajah menyebalkan. Ya malulah. Udah sana. Maghrib-maghrib bohong enggak baik loh. Reina yang kepalang kesal dituduh langsung melemparkan sandal ke arah suaminya. Ihket, nyebelin. Gus Adnan teratwa sambil keluar dari kamar. Reina menatap Zaidan yang terduduk sambil mengemut jempolnya. Zaidan sini. Ayo minum susu. Zaidan segera berjalan menuju ibunya. Wajah bayi itu bersemangat sekali. Zaidan duduk di pangkuan ibunya. Duh, kasihan banget si anak aku. Abahnya hobi banget jahil. Kata Reina mengelus rambut Zaidan. Emang abah mutuh sehari gak jahil kayaknya gak bisa. Hari berganti menjadi minggu lalu minggu berganti menjadi bulan dan bulan menjadi tahun. Banyak sekali yang berubah setelah semua yang terjadi. Begitu juga dengan kehidupan Reina yang sudah mau memiliki 3 anak. Saat umur Zaidan beranjak 2 tahun Reina dinyatakan hamil. Anak kedua dari pasangan ini adalah laki-laki lagi. Umi Amima awalnya sedikit mengomeli anak sulungnya karena jarak Zaidan dengan adiknya terbilang singkat. Hingga Zaidan berusia 10 tahun dan Arzan berumur 8 tahun mereka mempunyai adik perempuan yang bernama Elin. Uma, teriak Arzan berlari ke arah ibunya setelah pulang dari sekolah. Panggilan Reina Uma karena Zaidan yang dulu suka bergumam, Uma mama. Arzan yang mengikuti. Adek bayi bobo, tanya Arzan yang sudah berdiri di dekat Reina sembari berpegang pada bahu ibunya. Iya,
Adek bayi baru aja minum ASI terus kekenyangan. Balas Reina. Bayinya lucu Uma. Ucap Arzan gemas dengan Elin. Ia gemesin kayak kakak Arzan. Uma, kakak mau tidur sama adek bayi, boleh? Tanya Arzan meminta izin. Boleh sayang, ganti baju dulu ya. Mau Uma temenin dan bantu? Tanya Reina. Ndak, Arzan bisa sendiri. Anak itu berlari masuk ke dalam kamar kedua orang tuanya dan berganti pakaian sendiri. Reina tidak mengajarinya, dia heran anak-anaknya bisa mandiri sendiri tanpa ia bimbing, bagaimana bisa? Uma, teriakan si sulung terdengar dengan Azizah di belakangnya. Halo, abis dari mana? Tanya Reina mencium pipi anaknya. Beli ini dulu. Arzan keburu masuk ke rumah. Jadi aku sama Tante Zizi beli berdua aja. Jelas Zaidan lalu melirik adik perempuannya. Ih, cantik, kata Zaidan menatap takjub adiknya. Elin memiliki kulit putih dengan hidung mancung, terlihat sempurna tak heran banyak yang memujinya, alhamdulillah. Azizah kapan balik ke mes? Tanya Reina. Santai aja mbak, aku masih lama balik ke Jogjanya. Balas Azizah lalu tiduran di sana. Mbak, ayo main ke Jogja. Ucap Azizah, itu masmu gak bisa diajak liburan. Mbak maklumi aja sih. Jawab Reina. Ya udah nggak apa-apa, kapan-kapan pokoknya main ke sana. Kamu juga kapan bawa calon? Tanya Reina menggoda Azizah yang sudah kesal sendiri. Nanti ajalah. Mau nyenengin ponakan. Ujar Azizah lalu bermain dengan Zaidan. Ada-ada aja. Ini kenapa kumpul di sini? Gus Adnan datang dengan wajah keheranan karena kedua anak laki-lakinya berkumpul di kamarnya dan sang istri. Lihat adek, jawab Arzan sambil menunjuk Elin yang tertidur nyenyak. Udah jam 7:30, emang enggak ngantuk? Tanya Gus Adnan. Kedua anak laki-laki itu memang pisah kamar dengan dia dan Reina karena mana cukup kamarnya. Belum, sahut Zaidan. Ayo tidur dulu, Uma ngantuk tuh. Gus Adnan menunjuk Reina yang memang sudah sedikit mengantuk. Kakak, ayo kita bobo. Uma capek, ajak Arzan kepada Zaidan. Ayo, keduanya mencium pipi Reina. Reina tersenyum senang. Aba enggak. Kata Tante Zizi gak boleh karena sesama cowok. Balas Arzan. Wajah Gus Adnan langsung muram. Dia itu sayang sekali dengan anak-anaknya, tapi dia suka menjahili anak laki-lakinya karena wajah polos itu. Ya udah sana tidur, usir Gus Adnan kepada kedua anaknya. Zaidan menatap abahnya sinis. Kayak cewek suka ngambek. Ujar Zaidan kepada abahnya. Zaidan. Tegur Gus Adnan. Anak pertamanya ini mirip Reina. Reina mencoba menahan tawanya melihat mulut ceplas-ceplos Zaidan. Ayo Arzan, kita bobo aja. Zaidan menarik tangan adiknya. Duh anak dua ini kayak kembar aja. Gumam Gus Adnan. Tidak heran ada yang bertanya bahwa Zaidan dan Arzan itu anak kembar. Kayak cewek. Reina menahan tawanya sembari menatap Gus Adnan. Gus Adnan mengalihkan pandangannya ke arah Reina. Ngejek ya, PVTT. Gus Adnan segera menghampiri istrinya sedangkan Reina segera menghindar dari kejaran Gus Adnan. Sini kamu, aduh dikejar-kejar sama cowok gila. Ih mulutnya, hahaha. Tadi gimana sama sekolahnya? Punya teman? Tanya Reina. Elin sedang bersama Umi Amimah karena ia dan kedua putranya baru saja menyelesaikan sholat berjamaah secara bergantian dengan Umi Amimah. Sekarang mereka sedang makan malam, baik. Sekolahnya seru. Balas Arzan bersemangat. Kalau Zaidan bagaimana? Seru atau ada yang nakali? Tanya Reina heran dengan keterdiaman putranya. Seru, cuman anak itu ganggu terus Uma. Zaidan mau pindah sekolah aja. Ucap Zaidan cemberut. Anak siapa nak? Tanya Reina heran. Itu loh temennya Abah. Jawab Zaidan kesal. Oh Sabrina. Dia mau main sama kamu nak, ajak Gi. Kata Reina menasehati putranya yang sifatnya mirip dengannya. Enggak mau. Bukan muhrim. Kata Zaidan. Uma,
Abang Zaidan suka begitu kalau ada anak perempuan yang deket-deket. Sahut Arzan kepada umanya. Iya, jangan galak-galak ya. Perempuan itu harus dijaga, jangan memakai kekerasan ya nak. Uma dan Aba gak pernah ajarin untuk menyakiti seorang perempuan. Iya Uma. Reina tersenyum lalu mengalihkan pandangannya ketika mendengar langkah kaki mendekat. Gus Adnan datang dengan kucing berwarna abu-abu, itu suami Sofia si kucing putih berbulu long hair. Mas, jangan bawa kucing ke sini. Bulunya itu loh. Tegur Reina melihat suaminya. Kucingnya sendiri yang minta gendong. Balas Gus Adnan. Kata Bu Guru, kucing itu hewan bukan manusia. Jadi gak bisa ngomong. Sahut Arzan polos. Dengerin. Mirip banget sama Zaidan. Gumam Reina. Anak laki-laki pertamanya dulu suka sekali mengendong kucing kemanapun. Bahkan saat tidur pun, Zaidan dulu akan mengajak kucing itu untuk tidur dengannya. Ayo sini makan. Ajak Reina. Keempat orang tersebut makan dengan damai. Setelah selesai makan, kedua kakak beradik itu segera berlari ke arah adik perempuan mereka. Nenek, Arzan duluan yang mau lihat adek. Kata Arzan, aku duluan. Sela Zaidan tak mau kalah. Sebentar ya, pelan-pelan jangan gerudukan gini. Adeknya kaget nanti. Umi Amimah segera duduk bersila agar kedua cucu laki-lakinya bisa melihat wajah sang adik. Mirip Uma, celetuk Zaidan terkagum. Sedangkan Reina tersenyum bangga. Setelah dua fotokopian Gus Adnan selesai, kini anak perempuannya mirip dengannya. Iya, aku jadi ikutan bangga deh. Komentar Gus Adnan melihat istrinya yang bangga. Yes, akhirnya ada yang mirip sama aku. Kata Reina bahagia. Sabrina masih nyariin Zaidan mas. Tanya Reina sambil menatap suaminya. Kadang VC sama Ridwan terus lihat ada aku langsung teriak nama Zaidan. Cerita Gus Adnan. Apa aku bilang? Anaknya cegil. Ngejar-ngejar anak aku. Reina berucap sedikit sombong. Aku juga enggak berekspektasi, kalau anaknya ngejar Zaidan. Padahal Zaidan biasa aja. Anak aku ganteng ya. Bapaknya aja yang sirik. Kata Reina tak terima anaknya dikata tidak tampan. Iya maaf. Gus Adnan menggendong anak perempuannya dengan kucing kecil di sebelah kanan. Sebelum berangkat ke pondok, pasti ada saja tingkah Elin yang akan mencegah abahnya untuk pergi. Entah itu tantrum atau tak ingin melepaskan pelukannya dari sang abah. Reina hanya bisa pasrah menunggu tangisan kencang Elin yang tak mau ditinggal. Elin sama Umayyu, lihat kelinci, rayu Reina. Elin menggeleng dan menyembunyikan wajahnya di leher sang abah. Reina merengut melihatnya. Elin susah dirayu, kalau kata Gus Adnan mirip sepertinya. Tapi abahnya mau ke pondok. Udah ditungguin sama santri-santrinya nak, mau ya sama Uma. Abahnya enggak lama. Nasihat Reina. Bibir mungil itu melengkung dan detik berikutnya tangisan keras terdengar. Reina segera mengambil alih gendongan Elin dan menyuruh Gus Adnan segera berangkat ke pondok sebelum telat. Lihat ikan punya kakek yuk. Katanya belum dikasih makan, Elin aja yang kasih makan, oke. Reina segera mengajak putrinya untuk ke kolam ikan yang berada di belakang rumah mereka. Memang membujuk anak kecil itu harus dengan 1000 cara. Elin, jangan lari-larian gitu, teriak Arzan melihat adiknya yang berlari ke arah halaman ponpes. Kakak, tangkap aku, balas Elin senang. Arzan yang kini berusia 15 tahun segera berlari mengejar adiknya. Hari sudah sore tapi adiknya masih ingin bermain. Uma mereka sudah memberi amanat agar menjaga Elin sebentar saja. Elin yang sibuk menoleh ke belakang tidak sadar di depannya sudah ada seorang laki-laki berperawakan tinggi yang langsung menangkapnya. Tertangkap, ucap Zaidan menggendong adiknya yang berusia 7 tahun itu. Masih mau main, ucap anak itu. Enggak boleh. Kasihan nenek yang udah nunggu. Udah siapin air. Balas Zaidan lalu Arzan sayang dengan nafas tersengal-sengal. Susah banget sih nangkep Elin. Ujar Arzan sambil menatap adiknya.
Ayo balik, Elin harus mandi udah sore ini. Mau ke Abah, sahut Elin. Abah nanti balik Elin, diam di rumah dulu, kata Zaidan sembari berjalan dengan Arzan di belakangnya. Iya galak banget, cerewet, balas Zaidan. Elin sudah menempel dengan Gus Adnan itu berarti akan sulit dipisahkan. Maklum anak perempuan. Mau disuapin siapa? Tanya Reina kepada Elin. Anak berpikir sejenak, mau sama Abah. Jawab anak itu. Ya udah. Gus Adnan mengambil alih piring putrinya dan menyuapinya. Zaidan, jadi besok hiking bareng teman-teman? Tanya Reina kepada putranya. Iya, jadi. Aku berangkat abis subuh enggak apa-apa. Nanti teman-teman jemput ke sini kok Uma. Ujar Zaidan. Enggak apa-apa selalu berdoa ya. Jangan aneh-aneh di gunung. Nasihat Reina. Iya Uma. Kalau Arzan? Tanya Reina menatap putra keduanya yang mengunyah makanan. Jadi kok Uma, nanti temen aku jemput aku karena tempat main basketnya agak jauh dari rumah. Jelas Arzan kepada Umanya. Usahakan pulang sebelum maghrib ya. Besok boleh main lagi, kata Reina. Aman deh. Elin mau tidur aja. Capek sekolah. Sahutan dari si bungsu membuat semua orang menoleh. Kamu baru belum SMA. Sahut Zaidan. Jadi anak SD itu capek tahu kak. Berhitung terus Elin capek. Kalau ada kalkulator ngapain dipelajari? Kata Elin. Elin gak boleh ngomong gitu. Gus Adnan menegur putrinya. Iya Abah. Mirip banget sama aku. Gumam Reina. Apa aku bilang? Bisik Gus Adnan kepada istrinya. Abah gak boleh bisik-bisik sama Uma. Suara Zaidan terdengar. Zaidan ini selalu posesif terhadap ibunya. Pokoknya Gus Adnan mendekat saja sudah kena omel. Katanya Uma itu bolehnya sama dia bukan dengan Gus Adnan. Istri aku kok, Wuli. Ejek Gus Adnan kepada putranya yang semakin panas. Yang penting gak kena usir tidur luar. Balas Zaidan. Awas kamu kalau punya istri terus tidur luar, Abah ketawain paling kenceng. Ujar Gus Adnan. Masih lama kok, bisa jadi ketemuan pas hiking. Kata Gus Adnan tak mau kalah. Udah ayo makan. Tegur Reina kepada keduanya. Sering terjadi karena memperebutkannya. Setelah makan malam, semuanya disibukkan dengan kegiatan masing-masing. Elin yang belajar mengaji dengan neneknya karena Umi Amimah yang ingin sekali mengajari cucunya mengaji. Azizah yang mendapatkan liburan menyimak cara bacaan Elin. Gedenya bakal jadi kembang desa nih. Gumam Azizah. Azizah sudah bertunangan dengan pacarnya. Ia akan melaksanakan pernikahan kurang lebih 6 bulan lagi. Calon suami dari Azizah juga sama seperti dirinya, dari Angkatan Udara. Setelah Elin selesai belajar mengaji, anak kecil itu berlari ke arah Azizah minta dipangku. Mana pesawat? Tanya Elin kepada Azizah. Setiap Azizah mendapatkan cuti, anak kecil itu bertanya tentang pesawat. Oh, di kamar Tante Zizi. Jawab Azizah sambil mengelus surai rambut Elin. Alis mungil itu mengerut tanda ia heran dengan perkataan sang tante. Kak Awan mana? Tanya Elin. Azizah tergelak mendengar panggilan Elin. Anak itu kenapa menggemaskan sekali dengan aksen khas anak kecil. Kak Awan lagi kerja dong. Nanti ketemu lagi tapi enggak sekarang. Ujar Azizah. Mau naik pesawat sama Kak Awan. Rengek Elin. Video call aja ya, semoga pas gak lagi coba pesawat. Kata Azizah sambil mengambil handphonenya. Reina tersenyum melihat percakapan anak bungsunya dengan Azizah. Menggemaskan sekali. Kenapa abis hiking cemberut gitu? Tanya Reina kepada Zaidan. Uma, kenapa sih sama anaknya Om Ridwan itu? Aku sebel diikutin terus. Dia deket-deket aku. Zaidan merengek kesal. Reina melirik Gus Adnan yang menahan tawa. Emang dia ngapain? Tanya Reina heran. Pokoknya ngikutin aku lah terus suka godain aku. Aku gak suka. Tandanya suka itu. Sahut Gus Adnan membuat Zaidan mendelik tak suka. Gak mau. Cewek gila.
Balas Zaidan membuat Gus Adnan tergelak mendengar perkataan putranya. Terus maunya Zaidan gimana? Tanya Reina. Minta ke Tante Fatimah buat bilangin ke anaknya, jangan deket-deket aku. Kata Zaidan melas. Oke, nanti Uma bilangin ya. Udah jangan merengek lagi. Mending istirahat sana. Perintah Reina dan langsung dituruti oleh Zaidan. Ada aja deh tingkahnya. Reina menghela nafas panjang, heran dengan kelakuan anak pertamanya. Anak kamu tuh, plek ketiplek, sahut Gus Adnan membuat Reyhan menatapnya sinis. Dih, mas gitu ya. Malam hari tiba, Zaidan yang sibuk dengan tugas SMA sedangkan kedua adiknya bermain bersama. Gak ada tugas, tanya Zaidan kepada adiknya. Arzan menggeleng pelan, sebelum weekend kemarin udah beres sih. Jawab Arzan. Zaidan mengangguk paham dan melanjutkan tugas-tugas sekolahnya. Reina dan Gus Adnan memilih bersantai di dalam kamar. Udah nggak kerasa ya, kita udah punya anak 3. Padahal dulu, aku gak mau menerima perjodohan ini, taunya jodoh beneran. Gus Adnan mengelus kepala istrinya yang tiduran di pahanya. Iya, waktu cepet banget. Reina yang bandel jadi Reina yang kalem. Emang mas mau aku bandel lagi? Tanya Reina menatap wajah suaminya. Enggak ah, bandelnya kebangetan. Balas Gus Adnan. Iya deh, kita udah ada di penghujung cerita aja, perasaan baru kemarin lamaran. Kata Reina dengan raut wajah sedih. Cerita kita tetap berjalan sayang tapi tulisannya yang harus berhenti di sini. Jelas Gus Adnan. Iya, pokoknya besok aku mau jalan-jalan. Boleh, ajak Elin juga ya. Siap Pak Bos. Tamat.